Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah berikan kita nikmat hidup. Maka kita syukuri ketika kita bangun dan mulana alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Salam dan salam terkirimkan kepada arwah dunia kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nur Jihad Pasak Kandang Lugu Aluang Parang Priaman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kini membaca surat Al-An'am ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Sadaqallahul azim. Pada surah Al-An'am ayat 58 Allah berfirman 59 ayat 59 surah Al-An'am Allah berfirman wa indahu mafatihul ghaibi. Itu ayat yang menjadi semacam penguatan keyakinan awak. Disebutkan wa indahu mafatihul ghaibi. Hanya di sisinya Allah Ta'ala mafatihul ghaibi, anak kunci segala yang gaib. Aku bahasa miftah mafatih jamaah miftah kunci. Di sisi Allah Ta'ala semua pembuka yang gaib, semua kunci-kunci yang gaib. Mana gaib itu? Khazainuhu, bisa maknanya adalah perbendaharaannya yang gaib, turuk atau jalan-jalan yang gaib yang membawa sampai kepada ilmunya Allah. Segala hal-hal yang gaib, dan gaib kok bisa dibagi dalam dua kategori. Ada gaib yang sifatnya nisfi, ada yang gaib sifatnya mutlak. Yang nisfi waswawa itu separuh, atau awak nan tahu awak nama nan sesuai jo panca indera awak, pancalian awak. Di balik tonggak kok ada tahu awak. Dicalian di kasat mata. Tak tahu awak. Di balik tonggak kok dia tak tahu awak nama nan terlampau. Tetapi di situ dikunci bahwa hanya di sisinya Allah semua pembuka atau kunci dari yang gaib yang bersifat mutlak. Masalah sarugo, narako, alam barzakh,
padang mahsyar. Oh padang mahsyar ko pagarahan na orang manusia ko wajib pandai bahasa padang. Besok nanti akan berkumpul nanti di padang. Tapi padang mahsyar. Banyak anak kreatif orang bermain kata-kata. Padang mahsyar di padang. Itu level orang. Kalau dibaca secara dunia ditanya kau orang Arab tu, kau apa pandai bahasa padangnya je. Batu je. Besok awak akan berkumpul di padang tu aja. Padang mana tu je? Padang mahsyar. Oh iya ya. Wajib ke bahasa padang pangarahannya. Jadi banyak hal yang gaib. Awaklah membaca pada ayat sebelumnya tentang keterus terangan Nabi Muhammad. Kan ada yang menyebutkan abana Nabi Muhammad. Dia lihat di dalam ayat 50-an dikecian dulu dari Nabi Muhammad. Qul la aqulu lakum indi khazainullah. Katakanlah bagi mereka, aku tidak di sisiku perbendaharaan Allah. Kemudian aku tidak tahu yang gaib, wala a'lamul ghaibah. Aku tidak mengetahui yang gaib. Bisa lihat surah Al-An'am ayat 50 nalawa baca. Jadi Nabi Muhammad pun dengan terus terang menyampaikan, oh masalah rezeki, masalah itu segala macamnya itu Allah yang tahu. Masalah yang gaib-gaib, indah lo punya pengetahuan tentang itu. Oh kalau ada orang rasul sebelumnya diberikan mukjizat, mengetahui ini itu segala macamnya, itu kelebihannya dari Allah. Nabi Isa bisa mencegah orang sakit, memimpin orang mati, tungkik Nabi Musa bisa menjadi ular, bisa lombalah lawi. Nabi Zakaria lah turun bisa ibaratnya Maryam dilantani satu tampik mihrab yang eksklusif, tidak bisa orang akses kayaknya. Tapi rezeki adonya dan datang makanan kayaknya. Dan Nabi menyampaikan, indah di sisi ambo perbendaharaan Allah. Wala a'lamul ghaibah, aku juga tidak mengetahui yang gaib. Ikut tak sia-sia ini lawan tu Allah mengetahui seluruh dunia ko. Ada kata jadi bisu, kemudian sia nak bacarai, sia nak kamu kan ada dan viral ada tu. Tukang ramal mereka istilah kan takut tu jadi terkaca cubit nanti orang lebih saya sekali. Akan ada cocok-cocok lagi takut-takutan. Tapi dalam keyakinan Nabi Muhammad pun menyebutkan, aku tahu tentang yang gaib itu adalah karena wahyu dari Allah. Kalau tidak tahu apa. Mbak Ajun itu bawa kawan. Emang wak sia. Itu orang Tiaman, emang wak ada orang dalam. Ada orang dalam. Nah, ada dia wak pangan cuma wak berharap dan berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah berikan yang terbaik kawan. Jadi kini ditegaskan, wa indahu mafatihul ghaib, hanya di sisinya Allah, Allah yang punya soal kunci dari yang gaib, dirahasiakan Allah Ta'ala. Akhir ada nawa baiko segala macamnya di Allah Ta'ala dan tahu. Maka dalam tafsir dikatakan termasuk di situ itu adalah khazain, perbendaharaan itu tadi. Apa tuh masalah rezeki, masalah mawid, masalah pertemuan, masalah jodoh, ikut segala macam itu Allah. Awaklah mengaji sebelumnya bahwa segala sesuatu itulah ditetapkan takdirnya. Lah ditetapkan takdir, dan takdir kau sendiri misterius, awak nak tahu. Jadi tahunya deh ke sesuatu nalah terjadi, itulah takdir awak. Jadi istilahnya adalah yang after dalam terjadi, itulah takdir awak. Tak bisa awak merubah. Awak mengikuti jalan takdir awak ini. Akhirnya orang awak istilahnya menjemput takdir awak. Di mana jalan awak, itulah takdir awak. Apapun yang terjadi, maka awak bisa mengambil hikmah lain.
Kini ko kan kalau wak mengaji tauhid bisa wak mambiak makna, mambiak paham, kemudian mambiak iktibar dari setiap yang terjadi pada diri awak. Dan legowo itu kan itu nambari manusia. Kalau hati manusia lah terikat dengan dunia, dengan cinta harta, cinta jabatan yang sifatnya duniawi, hawa nafsu dunia syaitan, itu balik dari ketulapan. Tapi manusia nali tak kunci bahwa semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Mungkin iko yang terbaik untuk awak. Tidak dapat dewa dan pengaranda hati awak. Kan ada istilah awak. Dapat dan di hati, tapi tidak dapat bakat hati. Dapat bakat hati, tapi tidak dapat dan di hati. Aduh, mahal kasih. Jadi kecil orang tua waktu sebenarnya hebatnya merangkai kata makna yang penuh filosofi, kata-kata yang dalam maknanya. Memang kalau di mandongan cara orang tua dulu menyusun kata bermakna kasarnya. Jadi ado nan tasuri, ado nan tasiri, ado nan tasuru, ado makna pandai memilih iktibar. Maka disuruh baraja kepada Allah. Jadi makanya dikunci dawa dimantapkan dawa wa indahu mafatihul ghaib. Bahkan adanya guru-guru awak para ulama yang menghafalkan doa, mewiridkan doa. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Tidak ada yang mengetahui semua kecuali hanya Allah. Jadi kalau awak punya hajat, punya keinginan, caranya tuh wak yakinkan lo bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang terlepas dari Allah. Allah yang menentukan semuanya. Ada kata kuncinya, tidak ada yang kebetulan. Semuanya adalah sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Awak nak datang kamari surau, pai mengaji, awak pai wirid, awak itu tidak kebetulan tuh. Itulah sudah diatur oleh Allah Ta'ala, sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Awaklah mengaji petang pada sebelumnya mayyuridillaha bihi khairan yufaqihu fiddin. Petang mau bagi materi kan anak mau pesantren di Sungai Limau kajian kan tu memilih masa pesantren kau menjadi yufaqihu fiddin, menjadikan faqih pada agama. Yufaqihu fiddin itu adalah menjadi faqih, paham juga agama sianan dikehendaki oleh Allah suatu kebaikan, Allah pahamkan dia untuk agama, paham dia tentang agama. Inyo baraja datang mengaji itu adalah atas kehendak Allah. Itu adalah orang yang dipilih Allah untuk mendapatkan kebaikan. Tak awak datang awak sebuah sholat berjamaah awak mengaji, itu adalah orang yang digerakkan hatinya, orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan khairah. Mayyuridillahu, siapa yang dikehendaki oleh Allah, bihi khairan, dengannya suatu kebaikan, yufaqihu fiddin, Allah pahamkan dia agama. Berarti hatinya tagari, kaki melangkah, tangannya talinggalan, tiba kasuruh dia diberikan kebaikan. Kemudian Allah pahamkan agama. Itu adalah bahagian dari kebutuhan awak untuk siraman rohani, untuk menginginkan diri awak. Arti pentingnya awak tawih baraja. Karena itu adalah perintah Allah dan perintah Rasulullah Allah. La ya'lamuha illa huwa. Semuanya itu tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah. Kalau katanya la ya'lamuha illa huwa, berarti level iman awak. Kalau awak dulu di situ, awak kan tahu Allah itu maha mengetahui itu. Tapi kinilah dikunci oleh dinartian kemudian diisbatkan. La ya'lamuha illa huwa. Tidak ada yang mengetahui segala sesuatu itu, apalagi yang gaib-gaib itu, yang rahasia, yang misterius itu, kecuali huwa. Kalau level membaca zikir ke Bapak Ibu, kalau level zikir itu adalah level ma'rifat. Karena kalau dalam kajian tarikat
la ilaha illallah. Itu syariat. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kemudian kalaulah level tarikatnya Allah, Allah, Allah. Jadi kalau mau awak kan do zikir itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian Allah, Allah. Kalau mau kosong kan enggak ada. Mana setiap waktu di wiridnya Allah, Allah, Allah. Kemudian Allahu, Allahu itu nan hakikatnya. Allahu, Allahu. Kemudian yang tingginya itu Allahu, Allahu. Jadi la ya'lamuha illa huwa. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah. Berarti tidak ada orang manusia yang tahu. Oh, nyo tahu biswa sianu itu akan begini begitu. Bahasa nama prediksi. Kalau orang belajar ilmu ekonomi, ilmu positif namanya, positivistik, nyo pakai variabel risetnya secara empiris. Kalau bahasa hukum kok bahasa kitab tauhid itu namanya hukum adi, hukum adat. Jadi menarik kalau orang pesantren belajar tentang kitab tauhid, belajar tasawuf, belajar fikih, kemudian mencoba menganalisa ilmu-ilmu umum tuh, kayak ekonomi. Ketika kini kan terjadi namanya masalah moneter dan masalah fiskal. Dengan kebijakan kini Menteri Keuangan ini ditarik dari BI 300 triliun jadi sepakan kabang supaya bergerak sektor ekonomi kok terjadi ada peningkatan lah namanya. Itu kan namanya mencari secara pengalaman teori. Kalau di gue kakak kok teori sebab akibat. Kalau awak belajar dalam kitab tauhid, dalam kitab Dasuki ada namanya sebab akibat. Dia gara-gara sesuatu maka jadi sesuatu. Karena awak makan, maka awak kenyang. Dia karena berubah, maka awak cegah. Nah, pencegahan adalah Allah. Namun maubian sarwe manuan menganjangan adalah Allah. Tetapi secara hukum ada kecenderungannya berulang-ulang, begitu terjadi. Jadi mengkodibuat sebuah kesimpulan itu dilakukan riset itu benar teori itu, dicoba lo jelek benar lo teori itu. Itu nanti kawan lewat prediksi. Itu manusia itu nado manusia bisa menjamin terap, nado bisa manusia memutuskan. Disitulah la ya'lamuha illa huwa. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah. Maka disebutkanlah di dalam kata Allah Ta'ala, innallaha indahu ilmus sa'ah. Dulu di dalam ayat bahwa di sisi Allah lah, sesungguhnya di sisinya Allah ilmu sa'ah biluri kiamai. Itu tidak ada bisa manusia. Dulu 10 tahun 50 tahun yang lalu pernah ada orang memprediksi kiamat. Nyoba baca Al-Quran, nyo ketahui tentang konsep kiamat. Jadi ada kiamat akan berakhir. Nyo belajar ilmu alam, terjadilah alam begini begitu dan segala macamnya. Potensi kiamatnya, analisisnya berbeda ya. Nyo mencari dari gejala-gejala. Yakinnya bahwa semuanya akan berakhir. Alurnya berpikir-pikir, tidak berdasarkan pikir-pikir. Dia ada wahyu Allah terkait dengan surat kiamat. Ada surat Al-Qiyamah, ada surat Al-Haqqah, ada Al-Qari'ah, banyak itu. Lah diberikan keterangan tentang itu. Semuanya di sisi Allah, ilmu. Nah, dia waktu itu. Pokoknya diakui bahwa masalah-masalah itu adalah wewenangnya Allah, otoritasnya Allah. Dah do tawai waktu do, dak karajo waktu do, lah dikunci. Mangkoe hanya berdoa kepada Allah Taala. Nah, lalu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri.
Allah mengetahui apa yang di daratan dan apa yang ada di lautan. Kalau orang awak kan kecilnya alul lah takile lah takalam mulalah sangkok 30 takile ikan dalam air ikan takile jalur tipu lah tantu jantan batino ya kan kalau orang awak atau lain filosofi deh tahu di angin nama siri ombak nama samuang tahu di dahanan kamel orang tiang kamel cucu tahu di alam baik kata sampai itu mengenegaskan ke orang banyak orang bidang kok dia baca dia nyolah bisa membayangkan tahu dahanan kamempo tak untuk aku jatuh dahan apa itu kan prediksi dengan tanda-tanda tahu orang tiang dan kamu jual tu yo mereka kira-kira tiang tu cucu dan tiang tu tahu di alam baik kata sampai alul lah takile lah takalam istilahnya bisa punya insting punya naluri dalam pengambilan keputusan tentang teori kausalitas tadi sebab akibat itu hebat itu alun takile lah takalam ikan lah sangkut 30 takile ikan dalam air ikan takile jalo tibu tantu jantan batino emang ada nak tahu dia lawak jantan batino tu cuba lah tanya ada orang pengarahan awak ayam buat balanjo di chicken awak pahu suwo je pahu kidah je pahu ayam nama tino je awak cara membeda istilah awak nak punya ilmu tentang itu tapi dalam artian awak kalau memberikan suatu keputusan buat suatu keputusan di pikiran awak iko di kerajuan baha pasal biasa baha mencari apa namanya mencari tuah karena mencari contoh karena sudah mencari tuah karena menang kan beraja dari pengalaman itu jadi segala dan di daratan segala dan di lautan tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Maka ketika ada santri yang diuji oleh guru kok kan level kan nak pesantren tu kalau hanya beraja kitab secara fikih baca teori-teori itu ya tapi raso baat tentang tauhid kalau nak menyatu nak nak tamauan tolong dabiah ayam di mana tidak ada nama celia dari kecil lah dia ayam dia pisau cici tolong dabiah ayam kok perintah ringkas tapi menerjemahkan perintah itu berbeda pesannya adalah ayam ini harus kamu sembelih di mana tidak ada yang melihat. Carilah sampai di mana ada nama celia, dabi ayam. Kalau memahami secara syariat saja, secara letarlek saja, ayolah. Dan memahami seolah-olah hanya pancalian itu hanya manusia saja bersembunyi dari manusia. Paye kaimbo gakalam pai kahua, pai kasumu, pai kaiko, di dabiar, dan orang bercelik suruh tidak mau belakang celik katai ke bawah, dan orang pan, dan tu je tak ada suara lain lahinyo je bantu je di dabiar yang kau, abu ni yang kau di dabiar, so je, di dabiar yang kau, lah, lagi yang ni yang kalau dia yang kau libu, kaguru kiro dos orang nenda. Lalu nanti tak ada biaya mereka, idenya yang mereka. Kecik kawannya nak memandang secara pandang syariat. Andi ya macam, tele, kan banyak istilahnya. Dibuli lo kawannya. Masa ingat bana mencari tampik nenda tu orang nak mencari dia, nak pandai mencari dia. Macam-macam level dunia karena cara pandang berbeda. Cara pandang yang berbeda, kesimpulan akan berbeda. Itu namanya ada paradigma. Pertama bagi materi anak-anak mahasiswa rekonstruksi paradigma keadilan sosial ekonomi. Itu cara pandang. Cara pandang akan mempengaruhi sikap, mempengaruhi tindakan. Tindakan hanya buat itu tergantung pemahaman. Di situ telah letak kaji ilmu pengetahuan kemudian akan membentuk sikap.
dan pengantin dah karena akhirnya no tidak menabiah tu bang ko nak didabiah de karena jo ilmu kaji dah ado dan tersembunyi dari Allah kalau wi wapai kadaratan wapai kamajo mando tidak ada yang tersembunyi dari Allah diketahui semua oleh Allah akan dilihat oleh Allah iyalah ditanya oleh guru cici aku konfirmasi keilmuannya nama orang hanya di level syariat banggang tumbuh sombong timbul kok dalam kaji paham puncak dari syariat itu kalau tidak tersentuh dengan tasawuf kecenderungan terjerumus terpeleset di dalam kesombongan ada yang rajin beribadah ada yang setia dan berilmu dan tahu dan lain lewat tak lepel bawah itu alulai jadi terjerumus di situ. Dan seorang kau tadi dengan dengan rendah hati menyampaikan orang tagak kepala kau kalau marasonya hebat tu kan enggak tagak kepala kau agak bakal cipak dia di mana nabi ombongan nabi di luar jauh perjalanan ambo yang mana tempuh perjalanan yang dahsyat yang melewati halangan rintangan begini-begini dengan bangga mendeskripsikan pengalaman. Oh, tanya lo lain macam-macam gaya ekspresi. Agak-agak taji gusti, agak kapal loko yang bentuk piakan. Ditanya orang selang, awak, bagaimana kau hidupnya yang lain? Izin guru, maaf. Kalau mau nak salah menyimak pesan dari guru untuk ambo tindak lanjuti sembelih ayam di mana tidak ada yang melihat. Sejauh kaji dan mau terima dan mau pelajari, tidak ada manusia kau yang bisa tersembunyi. Tidak ada bisa manduk. Kama jua awak pai, kama pun awak manduk, kama pun awak bersembunyi. Semuanya akan selalu ada di dalam kawalan pengawasan Allah. Allah Maha Melihat, Allah Maha Mengetahui. Bahagia tile dan pertama naga kambang katia itu tertegun. Oh iya seorang nalului hanya dan ayam itu tadi nama sih. Kok kaji kan? Karena ndak ada yang terlepas dari Allah. Kalau dia cari kaji pahamnya, dia nak buat kerajuan pikir dari wakanan tadi Allah hadir di dalam setiap diri. Inna Allah ma'ana, Allah bersama wa ajo kerajuan kasadonya akan selalu dilihat dan diketahui oleh Allah. Kalau laba itu berarti kaji awak yang mengontrol tindakan awak, kaji awak yang mengawasi perbuatan awak. Kaji awak lah nama jago awak, kaji awak lah yang marem. Merasakan Allah selalu hadir dalam setiap langkah. Maka boleh wa hafal ayat kau, boleh wa wiridkan. Baca sesudah solat, setiap sudah solat, zikir wa tambah. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil ardi wa ma fil barri wal bahri. Jadi Allah juga mengetahui apa yang di daratan dan apa yang di lautan. Alai. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Kunci jelek. Apapun yang gugur dari daun-daun tidak ada yang mengetahuinya. Tidak ada yang gugur dari daun-daun itu kecuali Allah mengetahuinya. Daun bila daun turunnya jatuhnya di mata, namun itu lah diketahui di Allah Taala kasar. Maka ada riwayat menyebutkan 50.000 sebelum langit dan bumi diciptakan. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan lah ada ditetapkan takdirnya masing-masing. Dado dan sisio dado dan terlepas dari kawasan masalah daunnya sampai daun apa daun gue karisia dan tahu namu doe adonan apa namanya kalau karambia apa namanya kedek mumbang dan segala macamnya semuanya tetap
di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada dan tersembunyi, tidak ada dan luput, tidak ada yang tertinggal. Jangka awal daun-daun sayur ada catatan doa saja. Bila gugure, kemudian dima gugure, kan ada daun dan tambang-tambang memang, tambang-tambang itu segala macam. Jadi memang menjadi iktibah dewa, menjadi pelajaran dewa bahwa semuanya adalah dalam takdir yang Allah tetapkan. Tidak ada yang sia-sia, kemudian tidak ada yang tidak ditetapkan Allah Ta'ala. Maka dalam doa yang disebutkan di dalam Al-Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua kejadian-kejadian, semua peristiwa-peristiwa, semua yang dijadikan Allah tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang mubazir. Awak tak kaku kini, maka perlu pikiran memang kanak-kanak dirimu. Syukur Jawa terlahir dari keluarga itu. Syukur Jawa keadaan ekonomi dulu tak kaku. Sehingga aduhnya lapangan daun untuk baraja. Kalau yang kini mudu gagah je berarti. Cuma lelewanya penceli aku. Uanglah dia awak kayu gitu. Awak gagah pakai ondawang dulu tu dah buat RX kau dah. Dan waktu muda dia sudah lo tak ada orang tu dia orang Melayu onda cukup dia. Di no manuangan dikaji kasadoi. Kalau dia lo kayu tu tak kalau ni wan. Malelewanya ki kamari yang mulia deh. Maka semua rahasia itu ada. Ambillah hikmah, ikut jalan terbaik. Takah ko cara Allah melindungi awak, ikut cara Allah menjaga awak. Semuanya ada hikmah. Terjadi begini, berarti ada hikmahnya. Kalau ulama sufi dah lebih buat beraja lain. Nanti jadi dia itu dah inalilah jadi wajib. Aduh dari baca alhamdulillah. Innalillah itu penguncian bahwa segala yang terjadi, segala makhluk punya Allah, kembali kepada Allah. Tetapi kelapangan jiwanya bahwa segala yang terjadi kainu itu adalah yang terbaik Allah berikan. Alhamdulillah. Biasakan orang baca alhamdulillah, kau kan ketika mendapat baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ketika dirasakan musibah, justru dia bersyukur. Karena itu yang terbaik Allah berikan. Maka disebutkan dalam Al-Quran, setiap musibah atau kejadian yang terjadi pada diri awak, itu adalah karena akibat dari kerja awak, usaha awak, di parangai awak. Maka dirangkuh ke diri awak. Dan acok terjadi itu kan melemparkan sesuatu ke orang lain, menyalahkan orang lain gara-gara orang itu. Padahal barang banyak. Zahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Dampak kerusakan di daratan, di lautan, punah rara ikut terjadi bencana itu adalah bima kasabat aydin nas, diulah tangan awak. Panglah pakai undang-undang awak betang bah. Tangan mencancang, bahu memikul. Ialah awak tangguhlah akibat dari adan wak karacuan. Jadi Allah berikan itu bisa saja itu adalah teguran. Bagi orang yang beriman itu adalah ujian. Bagi awak beriman masih ada juga salah, itu adalah teguran atau peringatan. Tapi bagi orang kafir bisa saja dia mendapat semakin banyak dia nak beriman itu namalah sebab kaji petang istidraj. Istidraj di poloro terita kamaloro layak-layak, di poloro tinggi-tinggi. Kirwe talak boleh tertapik layak-layak itu tadi. Jadi makanya belajar syukuri apa yang ada. Ada lagu siapa mau penyanyi itu. Dia masif apa dari dia orang nyambung kali dia masif. Syukuri apa yang ada, itu adalah anugerah. Kan hebat pesan-pesan ada betul lah sekian lalu ceramah itu buat lagu itu.
tinggal wak babih bah anana doko wak taimu suku tarimu suku ko tandua wak ba alam leba ba pandang ba anu betul ba alam leba ba padang hana ba padang hana lawe ba padang hana. Nah jadi makanya semua yang jatuh di bumi ini semuanya adalah dalam ilmu Allah. Bahkan ditambahkan wala habbatin fi zulumatil ardi. Termasuk juga adalah biji-bijian di dalam kegelapan bumi. Ada nado dalam tanah, ada nado biji-bijian, ada nado biji-bijian kok, bijo-bijo nado tumbuh di dalam tanah itu diketahui Allah Taala. Awak tidak tahu ya. Sadonya adalah dalam rahasia Allah. Ba'atul yang ada tersembunyi maka dalam kaji terikat itu memang ada disebutkan contoh kalau orang Minang ko adih badali kato babisa dimisakan agak seperti abisai untuk mendakian paham samu hitam di atas batu hitam di hari kalam budang diketahui Allah Ta'ala awak pakai maka coba tumis rokok apa juga awak tidak kasar juga bisa tahu. Alay, banyak guru-guru mau mencontohkan awak di dalam diri awak sendiri ya tak tahu. Barak saya pernah membaca metong alis aku belum matoy alis matoy cuma letong barak barak cido tiga apa aja nama tak letong awak tak tahu awak kalau awak nak care tak peduli je awak. Nak tentunya ilmu ada walaupun di luar negeri Bapak Ibu luar negeri memang soal data-data statistik hitung-hitungnya dua dia di data itu tapi kan tetap jo perlu jo update barang debit air kalau ada orang ekonomi kan barang uang yang berputar itu kan ada orang ekonomi jadi orang bank barang uang yang berputar kan masalah moneter kebijakan moneter tapi dijelaskan bahwa semua yang ada tumbuh biji-bijuan yang ada di dalam bumi kau tersembunyi bara lapis bumi kasadonya adalah dalam ilmu Allah Ta'ala diketahui di Allah Ta'ala diatur di Allah Ta'ala atas kuasanya Allah. Nah jadi poin berikutnya adalah wa ma tasqutu bi waraqatin illa ya'lamuha apa yang gugur dari daun-daunan itu adalah atas ilmu Allah. Wala habbatin fi zulumatil ardi termasuk juga biji-bijian yang ada di bumi. Wala rotbin wala yabisin termasuk yang basah maupun yang kering. Daun-daun yang basah, dan masih muda ataupun adalah kari keguguran. Ada lagu artis Malaysia. Daun-daun guguran aja ada buat lagu itu. Musim gugur, kan musim gugur mama daun-daun gugur. Illa fi kitabim mubin kecuali semuanya itu adalah ada di dalam kitab yang nyata. Apa kitab itu? Yaitu yang Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz itu adalah papan yang terjaga lahado dalam catatan Allah Ta'ala lahado kasadoi jadi ba'awa banggawa dima jadi kalau orang pakai teori jurnalistik 5W 1H itu siapa, di mana, kemudian kapan, kemudian bagaimana dan ba'a dan segala macamnya semuanya sudah ada dalam catatan. Sedetik pun tak ada terlewati. Semuanya adalah dalam pengaturan Allah Ta'ala, lah ditetapkan takdirnya masing-masing. Lah ada ketentuannya, lah ada kategori, lah ada kriterianya akan seperti apa dan bagaimana. Kita ini adalah menjalani takdir kita. Maka yakin seyakin-yakinnya semuanya adalah di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui semuanya, tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Semua sudah ada catatan-catatannya. Tinggal renungan bagi awak. Ketika awak menyadari dengan semua ketiadaan awak. Kan tidak ada di awak itu. Ilmu awak tidak ada tentang itu.
berarti tidak ada awak dari ketiadaan awak. Karena awak itu adalah makhluk diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Awak ko bawa baki ado awale ado kia dari dado menjadi ado, kemudian dari ado kemudian menjadi dado, kemudian diadakan balik dihidupkan balik kekal selama-lamanya. Disitulah kemudian awak disidang. Disitulah akan merasakan bagaimana sorga yang sudah Allah janjikan kepada manusia. Nah, jadi ayat 59 surah Al-An'am, ayat yang awak berharap menyandarkan diri kepada Allah. Permintaan-permintaan awak, harapan-harapan awak dengan semua takdir awak itu semuanya dalam genggaman Allah. Menyandarlah awak kepada Allah. Kan yang namanya takdir awak dan telah berlalu itulah yang jadi takdir awak. Kalau awak ingin sukses, jadi ingin berhajat apa hajat-hajat awak, permintaan awak, memintalah kepada Allah. Maka wa penuhi iyyaka na'budu, kemudian wa iyyaka nasta'in. Di dalam hadis kursi, wali abdi ma sa'alaka, ketika baca itu bagi hambaku, mintalah anak ketujuh, anak minta, mintalah. Amaku boleh baca ayat 59 surah Al-An'am sebagai sebuah bentuk penyerahan awak secara total, semuanya adalah dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Awak tidak bisa bagagaan menentukan loh. Awak adalah manarimu sedang. Coba itu soal takdir itu bisa berubah awak menjadi begini begitu. Yang namanya takdir itu adalah telah terjadi, itulah takdir awak. Nah lalu terjadi itu berarti itu takdir awak. Kan awak tahu lalu terjadi lema. Kau nama terjadi itu dan awak ambil iktibar dan pelajarannya. Nah, fattabi'u ya ulil absar la'alakum turhamun. Allahumma fiq lakum tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.